Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah kita keadaan baik-baik saja? Mungkin Bapak Ibu bilang bahwa iya Pak, saya sedang baik-baik saja. Ada beberapa yang dari kita ngerasa bahwa iya Pak, aku kayaknya masih dalam persoalan Pak. Yuk, mari hari ini saya membawa pesan yang sangat kuat. Setelah dalam doa dan pujian, saya merasakan bahwa Tuhan menyatakan pesannya yang sangat kuat pada malam hari ini. Judul pada pagi hari ini adalah bertahan di dalam kesesakan. Ya. Jadi saya akan mengambil dari Alkitab kita di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Di mana kisah ini menceritakan bagaimana ketika Tuhan Yesus setelah sudah selesai melakukan mujizat, di mana Dia memberikan makan 5.000 orang, dan di situ belum termasuk perempuan, baru laki-laki saja, memberikan makan 5 roti dan 2 ikan, dan sisanya adalah 12 bakul. Saya nggak menceritakan tentang mujizat Tuhan, tapi saya menceritakan bagaimana setelah itu kabar mujizat Tuhan tersiar di mana-mana, dan akhirnya Tuhan Yesus memerintahkan untuk murid-muridnya untuk menyeberang di danau, dan ketika itu juga Tuhan pergi ke atas bukit untuk berdoa. Dan ketika di tengah jalan hari sudah mulai gelap, ya, bisa diperkirakan sekitar jam 3 pagi badai mulai datang menerpa, dan ketika itu juga murid-murid Tuhan Yesus mulai worry, mulai khawatir, aduh gimana ini. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus itu udah ngalamin 2 kali dalam badai di dalam perahu. Dimana waktu pertama kali badai itu datang ketika Tuhan Yesus sedang tidur, ya kan? Tapi sekarang badai itu datang mengamuk di saat Tuhan Yesus berkata bahwa ya kamu pergi dulu menyeberang, aku mau pergi ke bukit dulu untuk berdoa. Dan ketika itu juga ketika murid Tuhan Yesus sudah mulai ombak udah diambang-ambingkan, tiba-tiba Petrus mengatakan, siapa itu? Ada orang yang berjalan di atas air, dikiranya adalah hantu. Dan ketika itu juga Tuhan Yesus datang dan menghampiri mereka. Dan belum sampai ke perahu, Petrus berkata, Tuhan, kalau engkau siapakah engkau? Kalau engkau Tuhan, izinkan aku untuk menghampiri engkau, berjalan di atas air. Jadilah sesuai dengan kehendakmu. Dan ketika itu juga Petrus sudah mulai melangkah, dan Petrus bisa berjalan di atas air. Tapi ketika ombak itu besar dan badai itu besar, angin mulai menerpa dia, mulai merasakan keraguan di dalam itu, dan akhirnya dia tercebur di dalam air. Dan ketika itu juga Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan mengangkatnya dan berkata, hai engkau orang yang tidak percaya, yang tidak beriman. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan bahwa untuk bertahan di dalam kesesakan, kita harus tahu bahwa di firman ini mengatakan bahwa ada langkah-langkah dalam kita untuk menghadapi setiap masalah. Yang pertama adalah dari teladan Tuhan. Tuhan itu doa di atas bukit. Dan ketika didoa di atas bukit, dia tuh bukan di saat waktu senang saja, waktu dia susah. Di setiap kondisi apapun dia tidak pernah melupakan Tuhan. Dia datang ke bukit, dia bersateduh, dia mencurahkan hatinya, dan di situ Tuhan benar-benar disenangkan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus aja ya tidak menganggap remeh tentang doa, siapakah kita kalau kita hari-hari ini sering meninggalkan doa kita, sering meninggalkan mesbah keluarga kita, iya kan? Nah, doa itu harus seperti nadi bagi umat orang percaya. Jadi jangan sampai ketika meninggalkan doa. Dan yang kedua adalah langkah yang kedua yang saya lihat bahwa bagaimana kita untuk bertahan dalam kesesakan, yaitu adalah taat. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara sekalian, rupanya ya kan, murid Tuhan Yesus itu jam 3 pagi itu kemungkinan di situasi itu ya itu gelap gulita bagi bangsa orang Israel untuk pergi di tengah danau di tengah malam itu, kayak seperti hal yang horor gitu, kayak seolah-olah kayak wah ini nggak mungkin dilakukan oleh bangsa Israel.
Tapi mereka mau taat. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk menyeberang, murid Tuhan kita juga harus menyeberang. Sama seperti murid Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mungkin di dalam kondisi kita hari-hari ini kita mengalami namanya masalah badai kehidupan. Kita nggak tahu apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ada kesaksian di mana di dalam kesesakan ada bapak ibu dia ngerasa bahwa Tuhan aku punya ini ya kan, seperti janda di Sarfat dia mempunyai tepung. Dan ketika itu juga Paulus mengatakan bahwa berikan aku buatkan aku roti, buatkan aku. Janda di Sarfat itu mengatakan bahwa ini aku punya satu-satunya gitu loh. Iya kan? Nah, kadang-kadang apa yang Tuhan mau untuk mengubah masalah kita menjadi berkat itu gampang. Tuhan cuma mulai ketaatan kita aja. Mau nggak? Sama kayak halnya murid-murid Tuhan Yesus itu. Mari kita baca di sini bahwa firman Tuhan menyatakan bahwa murid-muridnya itu sedang di ayatnya sebentar. Ya. Dan yang kita belajar firman Tuhan bahwa badai itu harus mengingatkan kita akan janji Allah. Iya kan? Tahu nggak bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa gini, di ayatnya yang kedua, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-murid untuk naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Perhatikan kata mendahuluinya ke seberang itu artinya apa? Ya kayak seperti kayak gini, kita kayak ngomong sama temen aja gitu, kayak yaudah lu pergi duluan deh, nanti gua nyusul, ya kan? Mungkin kalau temen nih mungkin aja dia bisa bohong gitu ya kan. Tapi Tuhan Yesus itu nggak pernah namanya melalaikan janjinya atau omongannya, ya kan? Nah, di situ tuh ada namanya janji Tuhan kepada kita. Ayatnya, dan Yesus berjanji akan menemui mereka di seberang itu. Berarti mereka tidak dapat melalui danau itu dan tiba di seberang, iya kan? Kalau mereka nggak mulai untuk berjalan dalam ketaatan, iya kan? Jadi apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, pasti kita harus menyelesaikannya dengan berhasil walaupun ada badai yang mencoba untuk menggagalkannya kita, iya kan? Yang berikutnya, yang ketiga yang saya catat pada pagi hari ini adalah berjalan di atas air. Ketika kisah ini juga merupakan sebuah pengajaran bagi kita untuk percaya dan mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepadanya, ya kan? Sebagaimana yang dilakukan oleh Petrus ketika meminta Yesus untuk membiarkan berjalan di atas air. Namun ketika Petrus mulai meragukan kekuatan Yesus, ia pun mulai tenggelam. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya memelihara iman dan kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kayak Tuhan, oh Tuhan, iya gitu Tuhan ya, kok kayak badai dalam hidupku ini gak selesai ya Tuhan Yesus. Kayak Tuhan, kapan ya utangku ini selesai ya Tuhan. Kok penderitaan hidup aku ini kayak gak selesai, gak ada habis-habisnya ya. Kayak baru selesai satu, mulai datang lagi, bahkan ada yang belum selesai dan datang lagi, ya kan? Terus kapan masalah keuangan, kapan Tuhan masalah suami istri Tuhan selesai Tuhan? Bagaimana Tuhan aku bisa punya pergumulan tuh Tuhan, aku mau punya rumah sendiri Tuhan Yesus. Tahu gak Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau bahwa hari ini kita mempunyai iman di mana Tuhan mengajarkan kepada Petrus, ya udah datanglah kepadaku, berjalanlah. Kalau Tuhan udah bilang bahwa kamu jangan ragu untuk berjalan, kita seharusnya jangan melihat posisi masalah itu sebuah masalah, tetapi kita harus dari kacamata, kita harus melihat Yesus, janji Yesus kepada masalahnya. Jadi jangan pernah menyerah, pacarnya Tuhan itu Allah Tuhan yang setia. Kalau Anda mungkin di hari-hari ini punya pasangan kasar, tidak setia, tukang selingkuh, ya kan? Masih bergumul berdoa, percayalah Tuhan gak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tuh sayang kepada engkau. Tuhan tuh gak pernah namanya membiarkan kau sendiri. Hari ini kau mungkin kunci pintu, kau berdoa sama Tuhan, minta Tuhan berikan aku jalan keluar Tuhan. Suamiku direbut orang Tuhan hari ini, Tuhan tolong aku Tuhan, aku mau Tuhan berikan jalan kepadaku. Doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah Bapak Ibu Saudara, iya kan? Dan
Poinnya yang saya mau membagikan juga adalah Tuhan itu mengulurkan tangannya. Di mana adegan ini Yesus mengulurkan tangannya untuk membantu Petrus ketika terjebak di dalam air. Makna yang terkandung adalah kesetiaan, iman, dan pertolongan. Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mengulurkan tangannya untuk membantu kita, mengangkat kita. Bahwa janjinya dia tidak akan meninggalkan kita. Tahu Bapak Ibu Saudara bahwa janji Tuhan Yesus mengatakan bahwa masalah yang kita hadapi itu bukan masalah yang besar. Tuhan tidak akan memberikan masalahnya lebih daripada yang dapat kita tanggung. Itu janji Tuhan kepada kita. Dan siapa bilang orang yang ikut Tuhan itu gak punya masalah tuh, justru makin ikut Tuhan itu makin badai makin datang. Tapi janji Tuhan adalah apa? Tuhan akan memberikan pelangi setelah hujan. Kau jangan berharap bahwa engkau akan melihat pelangi. Engkau melihat mau melihat pelangi kalau engkau nggak mau melewati namanya hujan. Mungkin kau hari ini bukan ngelewatin hujan aja, ngelawatin badai, petir, bang, dihajar sama kita, cepet. Kita nggak ada habis-habisnya. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu punya iman sebesar biji sesawi, masalahmu dapat diselesaikan. Punya iman sebesar biji sesawi, engkau tidak akan perlu khawatir, engkau tidak akan mengambil jalan pintas untuk bunuh diri, engkau tidak punya jalan pintas untuk rasanya Tuhan, aku nggak sanggup lagi Tuhan ambil daripadaku semuanya. Kalau engkau punya hari ini iman yang kuat, jangan membiarkan iblis mengintimidasimu. Engkau harus bangkit. Engkau katakan pada dirimu sendiri bahwa engkau akan bangkit, engkau akan pulih, engkau akan melewati setiap masalah badai kehidupan kita hari ini. Kawan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari miliki iman yang penuh dengan perjuangan, iman yang Tuhan Yesus itu kalau dia nggak punya kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, kalau Tuhan Yesus waktu ketika dia memikul salib, ketika dia jatuh, dia tuh bukan jatuh karena dia berat untuk memikul salibnya, enggak. Tapi sebelum dia memikul salib, bahwa Tuhan Yesus itu cambuknya itu kainnya itu sampai merobek badan, sampai bilu-bilunya darahnya tercurah begitu besar. Kalau Tuhan Yesus tahu kalau dia menyerah pada hari itu juga, bahwa keselamatan itu gak akan didapat oleh kita. Makanya dia datang untuk menebus dosa-dosa kita. Begitu berharganya kita di hadapan Tuhan. Masa engkau hari ini mau menyerah? Masa engkau hari ini mau memutuskan hidupmu hari ini? Tuhan aja mau membebaskan kita. Ayo Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau message ini saya rindu bahwa setiap pesan yang saya berikan pada pagi hari ini memberkati engkau. Engkau tidak akan mengalami namanya kesulitan. Badai pasti kita lewati. Badai pasti kita lewati. Kita gak akan mengalami namanya kesusahan, kesulitan. Ini adalah waktunya di mana kekayaan orang fasik berpindah kepada orang-orang benar dengan respon yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan mau berkatnya aja, tapi sumbernya engkau tidak mau. Kayak langsung sebuah lampu, kalau engkau tidak melekat kepada sumbernya, bagaimana lampu itu bisa menyala? Enggak mungkin. Jadi, ayo take time. Mungkin hari ini engkau butuh break di hadapan Tuhan. Sudah berapa lama engkau tidak datang dalam hadirat Tuhan? Berapa lama engkau gak hadir dalam hadirat Tuhan? Engkau hari ini sibuk, pagi engkau sibuk, pagi engkau udah cek mungkin message, sudah buka Kompas, apapun pekerjaan kita, tapi kita lupa untuk membaca Alkitab kita. Bagaimana Tuhan bisa membantu kita? Ibarat kata kayak kita punya teman tapi nggak deket gitu loh. Kalau kita nggak deket, kita bro, gue punya masalah bro, ya udah, dan so what gitu loh. Tapi kalau kita punya teman yang dekat, benar-benar dekat sama kita, dan yang mungkin dia ngerti akan permasalahan kita, nggak usah disuruh juga, dia akan membantu kita karena ada hubungan spesial di dalamnya. Sama hubungan itu seperti Tuhan. Tuhan itu lebih daripada hubungan dari pertemanan, lebih dari hubungan bapa dan anak, lebih dari hubungan apapun. Dia adalah hubungan atas raja di atas segala raja.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan ini sangat singkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi pesan ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Jangan menyerah Bapak Ibu Saudara sekalian. Engkau dapat melewati setiap masalah yang ada. Engkau tidak akan pernah menyerah bahwa Tuhan Yesus sayang pada engkau. Hari ini juga ambil langkah untuk percaya kepada Tuhan. Apabila engkau tidak hari ini engkau belum percaya sama Tuhan, ayo Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah-rumah. Ayo kita angkat tangan kita. Bapa dalam surga Tuhan, hari ini Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hamba percaya Tuhan bahwa firman yang hamba sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Pesan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang akan diselamatkan melalui video ini Tuhan Yesus, bahwa jiwa-jiwa yang hari ini mungkin berputus asa, dia mengalami pemulihan, dia mengalami kemerdekaan, dia mengalami namanya pemulihan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, pemulihan terjadi Tuhan Yesus. Mungkin hari ini Tuhan, dia beberapa dari kami Tuhan meminta untuk mendapatkan anak Tuhan, tapi hamba percaya Tuhan bahwa Engkau memberikan janji-Mu kepada Abraham ya Tuhan Yesus, seperti yang tidak mungkin. Tetapi hari ini Tuhan, Kau memberikan Tuhan Yesus, Engkau akan mengalami janji-janji Tuhan. Engkau akan mengalami janji-janji Tuhan apabila Engkau mencari Dia. Engkau mencari Dia, Engkau melekat kepadanya. Dan juga Tuhan, hamba berdoa bagi bisnis-bisnisnya Tuhan yang hari-hari ini Tuhan sedang kolaps Tuhan, yang hari-hari sedang di ujung tanduk Tuhan. Tuhan, mereka nggak tahu Tuhan bagaimana membayar gaji karyawannya, karena pendapatan mereka setiap bulan terus menurun Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, Kau berkati pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, yang hari ini mungkin ya Tuhan sedang berbaring di rumah sakit Tuhan Yesus, mengalami namanya kanker tumor, kanker otak, kanker payudara Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi mujizat Tuhan yang dahsyat Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan, hamba nggak tahu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, hari ini dimanapun mereka Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, pesan ini Tuhan disampaikan Tuhan menjadi Injil Tuhan bagi banyak orang Tuhan Yesus. Bagaimana Petrus Tuhan Yesus berkhotbah 5 menit 3.000 orang bertobat Tuhan. Hamba percaya Tuhan Yesus bahwa video ini Tuhan akan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Salam damai sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya engkau akan mengalami janji Tuhan. Tetap bertani dalam kesesakan bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan engkau. God bless you. Tetap berfokus dan tetap dekat, tetap semangat dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.